Hanya imbang lawan Laos di kandang sendiri, kekecewaan supporter tidak hanya soal hasil, tapi permainan yang tidak jelas, passing yang amburadul, netizen, ternyata benar kata pelatih Singapura. Vietnam peringatkan Indonesia jelang laga krusial tanggal 15 mendatang. Nyuruh agar milih kalah WO aja daripada jauh-jauh ke Vietnam, Nguyen Tin Lin, daripada capek kesini mending tekan tombol surrender aja. Jadwal Piala AFF disorot banyak orang. Jeda waktu hanya 3 hari dan harus bolak-balik negara lain. STY, turnamen ini bisa membunuh para pemain. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit di lanjutan Piala AFF 2024 semalam melawan King Laos. Dalam laga yang dihelat di Stadion Manahan Solo itu, Indonesia berhasil dikejutkan oleh penampilan apik Laos dan strategi agresif mereka. Bahkan, Indonesia berhasil dibobol cepat oleh Laos di menit ke-8, usai umpan terobosan salah satu pemain Laos mampu membelah lini pertahanan Indonesia. Namun Indonesia berhasil menyamakan kedudukan 3 menit berselang, usai sepakan kencang Kadek Arel berhasil merobek gawang Laos. Namun 2 menit berselang, Laos kembali unggul dan berhasil mencuri gol, usai serangan balik tidak mampu diantisipasi oleh bek timnas Indonesia. Nampak juga di sana, kalau 3 center bek timnas belum solid dan banyak meninggalkan celah kosong. Di menit ke-17, tepatnya 5 menit setelah gol kedua Laos, Indonesia kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2, usai lemparan jauh Pratama Arhan mampu disontek tipis oleh Muhammad Ferrari. Selanjutnya, gol Indonesia tercipta di menit ke-71, usai umpan sepak pojok Doni Tri mampu dimanfaatkan oleh Muhammad Ferrari menjadi gol keduanya. Namun sayangnya, menit ke-76, Laos lagi-lagi mencetak gol penyama kedudukan. Hingga laga berakhir, Indonesia harus puas ditahan imbang oleh Laos di kandang sendiri. Padahal sebelumnya, prediksi dari banyak netizen dan supporter untuk laga melawan Laos semalam adalah Indonesia kemungkinan akan pesta gol dan menang mudah, apalagi sebelumnya timnas Laos memang sangat keletihan sejak sampai di Indonesia. Bahkan mereka sempat tak latihan karena capek. Namun faktanya mereka berhasil mengejutkan Indonesia dan seluruh netizen sombong yang suka meremehkan lawan. Hal itu hampir mirip dengan kasus Indonesia lawan Cina kemarin, yang mana sudah banyak orang yang jumawa dan pede kalau Indonesia bakal menang di sana. Tapi faktanya, Indonesia kalah, dan hal itu selalu berasal dari kesalahan pemain di lini pertahanan sendiri. Namun yang menarik dari laga semalam adalah tentang sorotan performa anak asuh STY yang dinilai tampil sangat hancur dan amburadul. Untuk jenderal di lini lapangan tengah tidak ada yang kontrol, lini pertahanan keropos dan mudah ditembus, terlebih suplai bola ke depan dirasa sangat sulit, karena pemain kreatif yang diharapkan bisa memberikan umpan-umpan ke depan tidak ada. Selain itu, akurasi passing dari pemain juga sangat buruk dan tidak jelas. Hal itu terlihat sepanjang pertandingan, dan membuat banyak orang yang menonton laga itu merasa kesal luar biasa. Hal itu tentu mengingatkan kita kepada statement Sutomo Ogura, pelatih Singapura yang sempat menyemprot timnas beberapa waktu lalu. Jika dicerna lebih dalam, memang benar yang dia katakan, kalau timnas Indonesia tanpa pemain diaspora ya seginilah kualitasnya. Hanya bisa bermain imbang lawan Laos. Selain itu, akurasi passing yang dikomentari beberapa waktu lalu, memang terbukti benar dan sangat tepat, kalau pemain kita masih harus perlu belajar passing lagi lebih baik. Walaupun ini adalah pemain rata-rata berusia 20 tahun, namun mereka memang sudah banyak tampil reguler di liga, jadi untuk passing tentu sudah tidak perlu diajari lagi. Mereka banyak yang marah saat saya menyampaikan hal itu. Padahal itu memang fakta yang terlihat di atas lapangan. Pemain mereka perlu belajar passing dan kontrol bola. Dan itu berbeda dengan skuad mereka yang berlaga di babak kualifikasi, ucap Ogura. Benarkan apa yang saya katakan, sekarang mereka sadar sampai di mana kualitas pemain mereka tanpa pemain dari Belanda. Harusnya mereka meningkatkan level liga lokal, dan pembinaan usia muda di sana, saya rasa itu langkah yang sangat tepat, tutupnya. Vietnam peringatkan Indonesia jelang laga krusial tanggal 15 mendatang. Nyuruh agar milih kalah WO aja daripada jauh-jauh ke Vietnam, Nguyen Tin Lin,
daripada capek kesini mending tekan tombol surrender aja. Hasil imbang melawan Laos semalam, praktis sukses menjadi bahan olokan negara ASEAN lainnya kepada timnas Indonesia. Seperti Malaysia, yang akhirnya kembali membalas ejekan supporter Indonesia kepada mereka, usai hanya berhasil menang tipis lawan Timor Leste kemarin. Sekarang mereka berbalik menyerang Indonesia. Kalau lawan Laos saja imbang, mana di kandang sendiri pula. Selain itu, yang paling menarik adalah, saat Vietnam nampaknya sangat jumawah dengan pertemuan kedua tim pada Minggu, tanggal 15 ini. Yaps, Indonesia akan away ke Vietnam di laga ketiga babak penyisihan grup Piala AFF ini. Hal itu membuat para pemain, supporter negeri Seribu Nguyen sesumbar. Kalau Indonesia mau ke sana atau langsung nyerah aja? Tentu penilaian mereka mendasar tentang hasil melawan Laos semalam. Terlebih supporter dan netizen Indonesia juga sadar, kalau permainan Indonesia sangat butut, berhasil dibobol oleh Laos 3 kali, gimana dengan Vietnam nanti? Vietnam sendiri memang menurunkan skuad inti atau skuad terbaik di Piala AFF ini. Mereka berhasil menghajar Laos 1-3 di kandang Laos, dan mereka juga punya istirahat yang panjang dari Indonesia. Jadi banyak netizen yang realistis, kalau tidak dibantai oleh Vietnam saja sudah sangat bagus. Karena lawan Laos saja segitu kesusahannya, gimana mau lawan Vietnam, yang ada dihajar habis-habisan entar kalau dengan gaya main seperti semalam. Hal itu juga membuat striker tajam Vietnam mulai memberikan pesiwar, agar Indonesia sebaiknya memikirkan matang-matang untuk datang ke Vietnam. Dirinya menyebut, kalau mereka bertekad akan memberikan pelajaran kepada Indonesia di Hanoi nanti, karena dendam 3 kekalahan beruntun sepanjang tahun ini atas Indonesia harus dibalaskan. Selanjutnya Nguyen Tin Lin mengatakan, kalau Indonesia tidak ada spesialnya bermain di turnamen ini, karena hanya menurunkan skuad muda dan belum bisa passing. Ini akan jadi laga yang sangat kami tunggu. Banyak supporter yang sudah menantikan ini. Kami bertekad membuat pesta gol di sini, dan tidak akan memberikan mereka poin satupun, ucap Nguyen Tin Lin. Melihat permainan mereka melawan Myanmar dan Laos, mereka tidak akan jadi tantangan besar bagi kami. Tidak ada yang spesial dengan performa mereka, jadi saya mengatakan dengan tulus, daripada mereka jauh ke sini, mending tekan tombol surrender saja, tutupnya. Jadwal Piala AFF disorot banyak orang. Jeda waktu hanya 3 hari dan harus bolak-balik negara lain. STY, turnamen ini bisa membunuh para pemain. Turnamen paling bergengsi sedunia akhirat Piala AFF, akhirnya mendapat sorotan tajam dari beberapa orang. Pasalnya jika dicermati lebih dalam, jadwal yang dibuat AFF kali ini memang sedikit tidak ngotak. Hanya ada jeda waktu 3 hari di setiap pertandingan, dan tim harus bolak-balik negara ASEAN selama minimal 10 jam di perjalanan. Sebut saja Indonesia, yang pertama away ke Myanmar tanggal 9 kemarin, lalu kembali ke Indonesia dan bertanding melawan Laos tanggal 12. Selanjutnya, Indonesia juga harus away ke Vietnam pada tanggal 15, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan berlaga tanggal 21 Desember lawan Filipina. Kalau turnamen ini diselenggarakan di satu kota atau venue, tentu jeda waktu 3 hari tidak akan jadi masalah. Tapi ini home away anjir, mana jauh lagi. Hal itu membuat ST pun buka suara. Kalau jadwal turnamen semacam ini bisa saja membunuh para pemain dengan perlahan. Karena tidak hanya letih selama pertandingan, energi para pemain juga harus terkuras di sepanjang perjalanan yang cukup panjang. Tidak bisa terjadi jeda antara pertandingan hanya 3 hari. Ini sama saja membunuh pemain. Setelah bertanding melawan Myanmar kemarin, kita transit di Kuala Lumpur, ke Jakarta dan sampai Solo, itu butuh 16 jam perjalanan, ucap STY. Dan dengan hari ini juga, besok kita sudah harus pindah ke Vietnam. Jadi bukan soal performa saja, kita harus jaga pemainnya agar tidak cedera. Penyelenggara harus memikirkan juga bagaimana agar pemain memberikan performa terbaik. Untuk para fans sepak bola yang nonton pertandingan AFF ini, tutup STY. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.